Nah, enggak bisa semua berarti ngerekod, ini ada masalah ini berarti. Ini Yusri bisa, Yusri ini. Ini punya Bu Alima juga sudah ngerekod. Oh, Yusri yang ngerekod ini? Yusri Yusri, bisa iya. ngerekod. Oh ya berarti ini bergantian ngerekodnya. Iya, Bu Halimah kan sudah tampil di awal, jadi tidak lagi diizinkan. Ya sudah, Yusri yang ngerekod. Oke. Bapak tampil lah. Siap. Oke ya. Assalamualaikum. Jauhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melakukan proses pembelajaran. Semoga proses pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tolong Ibu Ketua, tolong Ketua, Ibu Eka. Iya Pak, iya Pak, siap. Doa dulu Eka. Doa dulu Pak ya. Ya, harus berdoa Oke. dulu Kak sebelum pembelajaran. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca doa. Menurut ajaran dan agama masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum pembelajaran, apakah ada siswa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Pak, Ada. Siapa? ada. Siapa? Yang tidak hadir hari ini Emilia Pak. Oh, aduh, Emilia ini sudah 1 minggu ya tidak hadir. Ini gimana nih? 1 minggu nggak hadir, padahal sekolah kita itu 3 kali alfa itu dapat surat panggilan, lebih dari 5 kali akan dikeluarkan. Ibu Emilia. Yang mana kalian selaku kelas 12 itu tinggal menunggu bulan ya, tinggal menunggu bulan kalian akan keluar dari SMA. Jadi kelas 12 itu tanggungannya banyak sekali ya. Karena kalian sudah ada di pundak kalian itu harus ada tujuan hidup, arah hidup mau kemana kalian. Ya. Jadi di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint ya tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum belajar, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dalam surat lamaran pekerjaan itu 3.1 mengidentifikasi. Anak-anak jangan ribut ya. Halo, anak-anak jangan ribut, dengarkan Bapak dulu. Nanti ada sesi tanya jawabnya. 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran yang dibaca. 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikator pencapaian ada 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, menyimpulkan surat lamaran pekerjaan, dan mempresentasikan surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada 3 poin ya, 3 poin tujuan kalian mau kemana. Apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMA? Itu yang pertama, ada kuliah di perguruan tinggi, kemudian bekerja. Nah, kata-kata bekerja ini ada kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian kalau mau melamar ke instansi, perusahaan, lembaga-lembaga, itu kalian harus bisa ya menulis, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, poin yang terakhir ini masalah ingin menikah. Nah, ini kata-kata menikah, kalau anak SMA, Bapak yakin sangat suka sekali ketika Bapak ngomong menikah. Ya, benar ya, Bu Rika ya? Ya, Bu, Pak. Rika, halo Rika. Rika ya. jangan kepikiran nikah dulu ya Rika ya. Rika sekarang harus konsentrasi belajar supaya cita-cita Rika nanti akan terwujud gitu. Tapi pacaran terus Pak, Rika di kelas Pak. Kalau pacaran untuk motivasi itu bagus ya. Cuman kalau pacaran yang sudah dalam itu jangan, karena kalian itu masih tahap
proses pembelajaran ya Rika. Iya Pak, atau di agak Alhamdulillah. Iya. Kemudian bagi kalian yang ingin bekerja di perusahaan atau instansi, nah itu yang tadi ya, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan, instansi atau lembaga. Kemudian di sini coba Bapak tanya sama Sumarti, surat lamaran pekerjaan termasuk surat apa Sumarti? Termasuk surat resmi, Pak. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu bisa dikatakan surat pribadi juga, cuman pribadinya itu bersifat resmi. Ada kaidah-kaidah kebahasaan atau unsur-unsur sistematika yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ya Nak, itu diingat Nak, jangan sampai lupa Nak. Kemudian surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi yang sistematis ya, ini seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi ya, sama. Kemudian hal-hal penting yang perlu dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan ya, itu ada satu menyebutkan referensi atau sumber informasi lamaran. Kedua, biodata diri lengkap dari pelamar. 3, posisi atau tujuan pekerja yang dikehendaki. 4, riwayat pendidik atau pekerjaan, sertifikat pendukung pekerjaan, kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Jadi hal-hal ini ya kalau memang ada itu harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Silakan dipahami, silakan disimak untuk anak-anak sekalian. Boleh dicatat juga ya. Ini sangat penting sekali Nak ya. Sangat penting sekali unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini. Silakan dicermati, silakan dilihat, boleh juga dicatat. Tuh yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian ada perihal, kemudian ada lampiran, yang keempat ada alamat, 5 ada salam pembuka, kemudian 6 ada paragraf pembuka, kemudian 7 ada paragraf isi, kemudian 8 ada penutup, kemudian 9 ada tanda tangan dan nama terang. Silakan dipahami, dicatat. Sudah Pak. Ya, ini alhamdulillah ya, Bapak tahun ini mendapatkan rezeki ya, karena satu kelas tuh cewek semua, jarang dapat. Iya Pak, Bapak paling Kelas ceweknya ganteng. kebanyakan cewek cowok. Ya, terima kasih Nak. Tapi maaf Nak ya, Bapak di sini sudah mempunyai cewek idaman, jadi nggak bisa anak-anak itu ya. Oh iya Pak. Kemudian yang pertama, ini unsur-unsur sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, itu perlu diperhatikan itu contohnya. Itu ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Ya, Pati 1601. Ini salah. Karena apa? Karena bulan itu tidak boleh disingkat. Itu. Kemudian yang benar adalah Pati 16 Januari 2022. Kemudian ketika tempat dan tanggal penulisan surat jangan diberikan titik. Perhatikan, jangan ada tanda titik. Di bagian Karena akhir ya. ya di bagian tidak boleh ada tanda titik. Karena apa? Karena tempat dan tanggal penulisan surat itu bukan kalimat. Tuh, harus diingat ya. Itu Ya, bukan kalimat. Tuh. Kemudian ada yang kedua adalah hal, perihal, dan lampiran. Nah, contohnya ini kalau hal melamar pekerjaan, lampiran 1 bendel. Hal ini juga bisa melamar pekerjaan juga bisa. Kemudian surat lamaran pekerjaan juga bisa. Jadi ada beberapa macam. Kemudian yang ketiga, alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju contohnya, jadi kadang-kadang dalam surat lamaran pekerjaan itu kita sering melihat kepada yang terhormat. Nah, diingat itu ya, kata-kata kepada dan yang terhormat itu jangan digabung. Jadi harus satu saja yang dipakai. Contohnya, kepada Bapak atau Ibu HRD Ninja Express
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 105. Itu yang benar. Kemudian opsi yang kedua juga bisa, yaitu Bapak atau Ibu HRD Ninja Express Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 105. Tuh, tolong Nggak boleh dipahami. digabung Pak ya antara Tidak kepada boleh. yang terhormatnya. Iya, bener Nian, Rika. Yusri, tolong diperhatikan juga Yusri. Yusri ini selalu tidur di kelas ini. Iya Pak, Ya. ngantuk Pak. Ya. Kemudian yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka ada contoh ya. Jadi salam pembuka ini tolong diperhatikan, ini sangat penting sekali karena kalian sebentar lagi akan lulus SMA dan anak SMA itu wajib ya bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi salam pembuka itu bisa menggunakan agama, bisa juga menggunakan kalimat nasionalis. Misalnya ya, dengan hormat, itu kan kalimat-kalimat nasional. Kemudian assalamualaikum itu berbasis agama, itu untuk agama Islam itu. Jadi ada beberapa opsi tergantung perusahaan mana yang akan kita tuju untuk salam pembuka, itu tolong diperhatikan anak-anak sekalian. Oh Pak, jadi kalau sudah assalamualaikum nggak usah pakai dengan hormat lagi ya Pak? Iya, iya, karena dengan hormat dengan hormat dan assalamualaikum itu maknanya sama ya. Itu salam pembuka. Bedanya adalah kalau assalamualaikum itu identik ya, itu adalah kata yang digunakan oleh umat Islam. Sedangkan dengan hormat itu sudah nasional. Semua agama itu bisa menggunakan. Itu tolong diperhatikan anak-anak sekalian, ini Pak, penting. ya, Pak. Siap. Kemudian yang kelima adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu contohnya ada berdasarkan informasi yang saya dapat dari grup Facebook Loker Info Cianjur pada tanggal 20 Juni 2022 bahwa perusahaan Ninja Express membuka lowongan pekerjaan di bidang workshop gudang atau gudang sebagai sorting. Maka dari ini saya titik di situ ya. Kemudian yang kedua, yang keenam adalah paragraf isi. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi paragraf isi ini yang harus ada dalam paragraf isi yang pertama adalah identifikasi pelamar pekerjaan. Tolong dipahami anak-anak, ini sifatnya sangat penting dan tidak bisa asal-asalan ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Identifikasi pelamar pekerjaan itu harus ada nama, kemudian tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, telepon, dan kalau memang ada email, silahkan dicantumkan. Kemudian, pekerjaan yang dituju. Nah, pekerjaan yang dituju, itu ada contohnya. Bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sorting ya di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah, kata-katanya seperti itu ya, namanya pekerjaan yang tuju. Jadi kalau bahas masalah pekerjaan yang tuju itu ada bagian ya atau lowongan yang memang kosong. Nah, itu harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada kesediaan pelamar, kemudian kualifikasi pelamar itu biasanya sifatnya itu lampiran ya, fotokopi KTP, fotokopi CV, kemudian fotokopi SKCK dan sebagainya. Itu wajib ya. Kemudian yang ketujuh adalah paragraf penutup. Nah, jadi sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu ya. Jadi tidak terlalu rumit kalau kalian itu sudah terbiasa membaca, kemudian menganalisis dan membuat. Jadi cuma ada 8 poin ya. Ini poin yang ketujuh adalah paragraf penutup yang isinya meliputi harapan agar diterima. Kemudian yang kedua adalah ucapan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Itu. Kemudian contohnya adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini
ini saya buat dengan harapan dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Di situ. Kemudian, poin yang terakhir, yang ke-8 adalah salam penutup, tanda tangan dan nama pelamar. Itu hormat saya, tanda tangan Imam Khairul Arifin SPD. Nah, jadi sangat simpel ya. Eka gimana Eka? Sampai di sini sudah ada gambar-gambaran Eka? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi harapan Bapak untuk pembelajaran kali ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat penting ya untuk kalian. Jadi tolong diperhatikan, tolong ditanyakan ketika kalian tidak paham dengan apa tentang surat lamaran pekerjaan. Ini sifatnya sangat luar biasa penting bagi seluruh ya, ini sifatnya seluruh untuk siswa kelas 12. Nah, terima kasih. Nah, jadi kalian sebenarnya tanpa Bapak kasih tahu surat lamaran pekerjaan, kalian itu harus bisa berpikir secara kritis ya. Bagaimana manfaat dari surat lamaran pekerjaan? Kira-kira di sini ya anak-anak sekalian, ada yang sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Sudah ada belum? Yusri, sudah pernah buat surat lamaran pekerjaan Yusri? Kalau suratnya udah Pak, kalau tugas-tugas yang Bapak kasih. Iya, memang surat lamaran pekerjaan ini di kelas 10 sudah pernah dibahas ya. Ya, Jadi setelah Bapak menjelaskan, di sini Bapak akan membentuk kelompok ya yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang. Jadi kelompok ini nanti harapan Bapak bisa bekerja sama ya, saling memotivasi, saling membahu. Kalau ada masalah-masalah apa, jangan dibebankan kepada satu orang. Itu. Jadi satu kelas ini ada 30 siswa. Ya, 30 siswa berarti kalau dibagi 7, satu kelompoknya ada 6 orang. Jadi 6 orang, ya. Ada 6 orang. Silakan. Silakan dilihat, didiskusikan materi yang sudah Bapak kirim, kemudian bisa dilihat di buku cetaknya masing-masing ya. Silakan bentuk posisi diskusi supaya kalian lebih rileks, refleks ya. Juni, kamu jangan di pojokan terus Juni. Ayo Juni. Kamu nih selaku ketua kelas dari tadi Bapak perhatikan cuma tidur terus. Aduh, bangun Juni. Ayo silakan di kompak, di koordinir kelompoknya. Kenny juga. Kenny ini dari tadi nih. Pak, Tapi Imam, kalian maaf, semua terlambat paham ya? masuk, Pak Imam. Oh iya, Bu Nila, tidak apa-apa. Nila, kamu sudah 4 hari Nila. Di Iya. pelajaran Bapak itu selalu telat. Apa alasannya Nila? Tidak ada yang mengantar ke Kenapa? sekolah, Pak. Tidak ada yang mengantar ke sekolah. Ya sekarang kan sudah modern Nila. Untuk apa HP? Sekarang kan sekolah boleh bawa HP, ya kan? Boleh, HP Pak, di itu sekolah kasih kami. program. Ya, Pak. Oh, nah inilah di sekolahan kamu. Itu sekolahan Bapak Nila. Kamu itu sekolahan Bapak Nila, jangan sekolahan kamu. Ya, Itu. ya, ya. Oke, perhatikan. Itu kelompoknya sudah Bapak bagi masing-masing. Ya nama kelompoknya Bapak beri nama hewan. Ayo, kelompok 1, Juni. Nama hewan apa? Jadi nama kelompoknya Bapak kasih nama hewan. Halo, Juni. Kelinci, Nama Pak. kelompokmu siapa? Kelinci. Oh, oke. Kelompok 1 kelinci. Kelompok 2? Marmut, Pak, marmut. Marmut. Ayo, Manis-manisnya kelas imut, Bapak ini Pak. semuanya cewek. Ya, kelas Bapak ini semuanya cewek. Jadi jangan sampai ada nama buaya ya. Jangan. Kelinci, Cewek marmut, juga, Pak. terus apa Kelompok lagi? 3, Pak. Buaya. Kelompok 3 kuda, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3, Nila apa? Kuda, Pak. Apa Nila? Kuda. Kuda? Iya. Aduh, selera kamu luar biasa Nila ya. Iyalah. Liar kamu berarti Nila. Oh iya.
Oke, marmut, kelinci, kuda, luar biasa. Ayo terakhir kelompok 4. Apa kelompok 4? Kelompok saya, Pak. Singa, Pak. Ya, kelompok 5. Ya, kutip Singa. 3, Pak. Wow, luar biasa. Singa. Singa itu raja hutan ya. Oke, luar biasa. Oke, silakan dilihat LKPD-nya di buku cetak juga ada, sudah Bapak kirim di WA juga. Itu ada apa ya ini? Contoh surat lamaran pekerjaan. Coba kalian analisis, kalian pahami sekilas ya. Kira-kira contoh yang Bapak berikan ini itu sudah ada isi secara isi atau unsur-unsur sistematika? Sudah ada belum? Contoh yang Bapak tampilkan ini. Unsur, isi, dan sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Silakan dilihat. Kalau sudah dilihat, silakan kerjakan per kelompok LKPD yang sudah Bapak kirim di WA ya. Bayangkan Bapak ngirim tuh 3 itu ya di WA, kemudian fotokopi, kemudian di Facebook. Bayangkan 3 media yang Bapak gunakan. Jadi kalau sampai kalian tidak paham, tidak tahu, aduh, Bapak angkat tangan ya. Mungkin IQ kalian memang di bawah rata-rata. Tapi nggak apa-apa ya. Karena gini, kalau prinsip Bapak, proses pembelajaran di dalam kelas ya, itu tidak menjamin orang sukses. Tuh, perhatikan. Untuk anak-anak sekalian, kalau mempunyai IQ yang di bawah, itu jangan minder. Karena orang yang pintar di dalam kelas ya, itu belum tentu dia sukses di luar ya. Karena Iya, Pak. ya benar ya, Rika ya. Ya, Albert Einstein aja, Pak. Bukan orang yang pinter loh, Pak. Tapi kok Nah, itu. Tapi harus sadar diri, harus bisa ngejar juga. Orang yang kurang kemampuannya itu bisa berubah sedikit demi sedikit, ya. Contohnya apa? Contohnya, Juni. Contohnya gimana Juni? apanya, Pak? Kalau orang mempunyai IQ yang rendah, ya kan? Ya. Ya. Tapi dia gimana caranya bisa ngejar kawannya dengan IQ yang luar biasa hebatnya itu? Ada nggak contohnya? Oh, mereka punya taktik, Pak, cara tersendiri. Nah, Jadi cara. punya orang-orang yang memang tidak terlalu pintar, tapi mereka cara sendiri loh, Pak. Akhirnya bisa mengejar ketertinggalan. Oke, tolong beri tepuk tangan dulu. Nah, ini jadi Bapak itu senang nian ketika ada siswa ya. Ya, itu harus ada respon karena kalau Bapak yang ngomong dari awal sampai akhir jatuhnya kalian jenuh. Pak Kalau Imam, kalian jenuh jatuhnya kalian keluar kamar mandi. Ya, Pak silakan. Imam. Siapa ini? Bu Nila, Ya. Pak, Nila. Pak, Nila, bagaimana Nila. dengan saya, Ya, Pak? Nila. Bagaimana dengan saya, Pak? Gimana? Setiap saya diskusi dengan teman-teman kelompok, saya tidak pernah diajak, tidak diperdulikan, Pak. Nah, itu catatan buruk untuk kamu, Nila. Ya. Biasanya dalam kelompok, ya perhatikan ini pengalaman Bapak ketika Bapak sekolah ini Nila ya. Ini kamu banyak catatan di Bapak ya, catatan negatifnya. 1, sering telat. 2, sering keluar. Nah, 3, sering tidur. 4, sering makan di ruangan. Jadi Nila ini adalah salah satu contoh, tapi kita tidak bisa mengejas Nila ini akan jadi orang apa Nila ini. Ya, bisa jadi ketika dia lulus, ya kan? Ketika dia sudah lulus, dia tiba-tiba melejit karirnya, dapat ilham dari Allah SWT, dapat suami yang luar biasa kayanya, misalnya, nah, ya kan, pejabat, TNI, polisi, nah, terus dia mempunyai warisan yang banyak, misalnya, jadi dia langsung berusaha, karena ilmu usaha, nak perhatikan ya. Sebentar, Pak ya. Yo ya, Halimah, jangan sering-sering ke belakang ya. Sambil Pak Imam memberikan ini saya mengerjakan ya teman-teman. Ya silakan dikerjakan tugas dari tugasnya. Pak Imam. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit lah, cukup ya, 10 menit ya. 10 menit silakan kerjakan, nanti Bapak akan masuk lagi ya. Bapak juga mau mengoreksi nih kehadirannya tadi, ada orang 3 tadi ya yang belum masuk. Ada orang 3 yang belum masuk. Oke, sudah.
Sudah ya? Karena waktunya tadi sudah lama sekali. Oke, silakan kelompok kelinci, tolong dipresentasikan. Kelompok kelinci, tolong dipresentasikan. Jadi tadi sudah Bapak lihat LKPD-nya, alhamdulillah kayaknya siswa Bapak luar biasa, EQ-nya tinggi, kelihatan sekilas Bapak waktu jalan ke belakang ya, ke belakang kelas tadi lihat sekilas lembar jawabannya, alhamdulillah bagus semuanya. Yuk silakan dipresentasikan kelompok singa. Kelompok ini. Ayo, ini waktunya karena kita mau mepet ya. Waktunya mau habis ini. Kalau belum ada jawaban, lihat di WA. Karena Bapak tadi sudah ngirim di WA, kemudian di Facebook, kemudian di Kelompok Google marmut Drive. dulu, Tadi Pak. banyak Kelompok marmut, Pak. Ya, silakan kelompok marmut, presentasikan. Oke, teman-teman, saya perwakilan dari kelompok marmut ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok marmut bahwasanya dalam surat lamaran pekerjaan yang disajikan dalam penugasan tadi itu ada 3 komponen yang harus kita cari, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan ini tadi ada di awal surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang berdasarkan informasi yang saya dapat dari grup Facebook Loker Info Cianjur pada tanggal 20 Juni 2022 bahwa perusahaan Ninja Express membuka lowongan pekerjaan di bidang warehouse atau gedung sebagai sorting. Terus kemudian ada juga bagian inti. Bagian inti itu tentang identitas diri kita atau inti dari surat lamaran pekerjaan itu yang isinya saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Andri Hendrawan, tempat tanggal lahir Bandung 20 Januari 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, nomor teleponnya ada, emailnya ada. Nah, di sini bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sorting di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan yang pertama fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KK, kurikulum vitae, dan pas foto. Terus kemudian isi surat lamaran pekerjaan yang ketiga yaitu penutup. Nah, di bagian penutup itu kalimatnya yang paling akhir yaitu demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu Pak hasil kerja dari kelompok marmut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok marmut ya yang telah mempresentasikan hasil dari pengamatan contoh surat lamaran pekerjaan yang Bapak ambil dari Facebook. Jadi mungkin satu kelompok itu sudah mewakili semuanya ya, Bapak Ya, yakin Pak, sama karena saja, Pak. Iya. Karena Bapak yakin manfaat dari surat lamaran pekerjaan ini sangat penting sekali. Jadi mungkin kalian harus bisa berpikir secara logika dan kritis ya, harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Karena apa? Karena surat lamaran pekerjaan itu manfaatnya bukan untuk Bapak ya, tetapi untuk kalian sendiri. Itu tolong dicamkan, tolong diperhatikan. Jadi ilmu bahasa Indonesia ya, itu sangat banyak sekali manfaatnya, Nak, ya. Sangat banyak sekali. Kalau kalian ya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu ketika kalian sudah lulus SMA, itu luar biasa, Nak, ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Itu. Kemudian masih ada satu lagi ya, satu tugas itu nanti akan Bapak kirim di WA ya. Kemudian nanti tolong dibuka, tolong dilihat, kemudian kerjakan lagi ya, kerjakan kelompok ya. Itu Bapak harap presentasi untuk besok itu harus lebih bagus dibandingkan presentasi hari ini. Karena mungkin waktu pengerjaannya juga lama untuk besok ya. Kalau hari ini waktunya hanya berapa menit? 20 menit aja kalian sudah luar biasa, Nak. Jadi kalian luar biasa dalam presentasi menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi untuk
Yang kedua yaitu menyimpulkan, itu luar biasa. Harapan Bapak kalian harus bisa luar biasa bagusnya. Itu. Kemudian nanti di pertemuan kedua ya, kedua itu harapan Bapak kalian juga bisa memprestasikan per individu ya. Setelah kalian presentasi, kalian analisis ya, kalian buat surat lamaran pekerjaan itu dari berbagai sumber. Jadi Bapak di sini tidak menekankan kalian untuk mencari lowongan pekerjaan dari satu arah gitu. Oke, sampai di sini. Anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, jangan bengong terus. Ini pelajaran masih luar biasa paginya ini ya, karena jam pelajaran bahasa Indonesia pagi. Jadi harapan Bapak kalian semuanya harus semangat karena waktu kalian di SMA ini tinggal sedikit lagi nak ya. Jangan kalian memilih yang nomor 3 ya nak ya, menikah. Kalau menikah jangan dipilih ya. Ayo Halimah, kenapa Halimah? Dari tadi Bapak perhatikan kamu kok toleh Halimah ini. Oh, pengantin Apa ada ya, yang hilang Halimah? Tidak ada, Pak. Jadi sekali, terima kasih kalau memang tidak ada. Jadi Bapak itu ketika kalian bertanya ataupun tidak bertanya ya, itu Bapak bangga ketika kalian merespon ya. Jadi ketika Bapak ngomong, "Oi Pak, saya sakit perut misalnya. Oi Pak, saya belum paham Pak. Belum paham apa? Belum paham mencari duit." Nah, kan gitu. Jangan sampai. Jadi kalau memang kalian belum paham mencari duit, ya ini kuncinya ya. Kalian harus bisa. Iya Rika, sekolah dulu yang benar. Bagus-baguslah kamu buat surat lamaran pekerjaan karena luar biasa persaingan di luar Rika. Iya. Iya, Pak. Luar biasa persaingannya ketat, kemudian memang membutuhkan proses yang panjang itu. Jadi sekali lagi, proses pembelajaran hari ini kita membahas tentang apa? Surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan, ini harapan Bapak untuk kalian semuanya, khusus untuk kelas 12 ya, yang sebentar lagi tinggal nunggu bulan, kalian mendapatkan ijazah yang kalian tunggu-tunggu selama 3 tahun. Tuh, jadi waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, proses selama ya. Itu butuh perjuangan kalian, perjuangan orang tua kalian mendapatkan nafkah untuk kalian. Jadi kalian harus bersungguh sempatkan, itu silahkan kalian hari-hari. Karena di kehidupan telapak apa kan nih? Kehidupan sehari-hari tidak semudah membandingkan telapak kaki atau tangan Kenny. Halo Kenny. Ya, Pak. Tidak semudah membalikkan telapak tangan atau telapak kaki. Telapak tangan, Pak. Oh ya, berarti Bapak hanya mengetes konsentrasi ya. Alhamdulillah kalau kalian semuanya masih konsentrasi. Jadi ini pagi ini, masih pagi, jadi harus semangat untuk menuntut ilmu. Habis ini nanti pelajaran matematika kan? Jadi pelajaran matematika itu luar biasa sulitnya. Benar ya, sulit ya. Tuh. Jadi mungkin cukup sekian proses pembelajaran pada hari ini ya. Kita ketemu lagi di hari Jumat jam pertama juga. Jadi semoga pembelajaran hari ini tentang surat lamaran pekerjaan itu bisa kalian pahami dengan jelas. Nanti kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Karena surat lamaran pekerjaan itu pada dasarnya, Kenny jangan ribut Kenny, jangan ribut dulu Kenny. Tidak, Pak, tidak ribut aku, Pak, bukan aku yang ribut. Itulah Oh, Pak, ya. yang ribut, Pak. Oh ya. Main di kelas dia. Jadi memang surat lamaran pekerjaan ini kalau dilihat gambar yang Bapak tampilkan tuh lihat tuh. Banyak sekali orang membawa amplop warna apa itu? Warna coklat ya. Itu yang menandakan dia ingin melamar pekerjaan di perusahaan atau
instansi yang dituju. Tuh. Assalamualaikum. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang yaitu kita masih membahas surat lamaran pekerjaan, cuman kita lebih kritis lagi dalam menyimpulkan surat lamaran pekerjaan dan presentasi. Tuh, tolong diperhatikan untuk tugas minggu depan. Dan tadi masih ada satu lagi ya, satu tugas yang belum kalian kerjakan tentang apa tadi? Analisis ya, analisis surat lamaran pekerjaan dari media. Terserah mau koran, kemudian artikel, itu karena itulah yang bisa membuat kalian itu terbiasa untuk membuat surat. Tuh. Wah, ini